Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya, alhamdulillah kita hari ini masih bisa menghadiri pertemuan kelompok semua ya Bu ya. Sehat semua Bu? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ibu-ibu sekalian sudah bersedia untuk hadir di pertemuan kelompok kita hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, masih di modul 2 mengenai pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Kemarin kita sudah bahas tentang apa Bu? Iya betul, kemarin sudah kita bahas tentang mengendalikan anggaran Bu ya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu merencanakan hutang dengan hati-hati. Ayo, siapa di sini di antara ibu-ibu yang masih suka berhutang? Baiklah, pada sesi ini akan kita bahas mengenai hutang. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan ibu menyaksikan video yang akan saya putarkan berikut ini. Ya, sudah diperhatikan Bu videonya? Sudah disimak baik-baik ya? Iya. Sekarang coba saya tanya Ibu Rita, boleh apa yang Ibu dapat simpulkan dari video, dari film yang barusan kita tonton? Ya, baik, tepuk tangan dulu untuk Ibu Rita. Bagus sekali jawabannya. Jadi Ibu Rita bilang bahwa si Ibu Lili ini anaknya sedang sakit. Sakit apa tadi Bu? Demam berdarah. Anaknya si Ibu Lili bernama Agus sedang sakit demam berdarah. Kemudian dirawat di rumah sakit. Perlu apa Bu? Biaya. Berapa jumlah biayanya tadi? 500.000. Sementara di film tadi diceritakan bahwa Ibu Lili sedang tidak punya uang. Ibu Lili tidak punya tabungan. Akhirnya Ibu Lili terpaksa untuk meminjam atau berhutang. Betul sekali ibu-ibu. Ya, jadi cerita yang ditampilkan di film ini tadi mungkin pernah beberapa kali terjadi pada diri kita Bu ya. Ada sesuatu yang mendesak, contoh tadi anak sakit, sementara kita tidak punya uang, tidak punya tabungan untuk membayar biaya pengobatan. Akhirnya terpaksalah kita harus meminjam. Iya. Terpaksalah akhirnya kita harus meminjam. Andai nih Bu, andai ya, kalau kita misalnya punya tabungan, kalau kita misalnya hidupnya kemarin-kemarin itu bisa sedikit lebih berhemat, kita menyisihkan sebagian dari uang belanja kita untuk ditabung, kemudian sisanya baru dibelanjakan. Seharusnya berarti seandainya kita punya tabungan. Iya, coba ya kemarin-kemarin Bapak ngasih uang belanja sekian, saya tabungkan dulu sekian. Berapa bulan cukuplah ini 500.000, nggak perlu saya harus meminjam. Iya. Nah, jadi karena ini tadi kasusnya sudah terpaksa harus meminjam karena tadi tidak punya tabungan, maka yang harus kita pikirkan sebelum kita meminjam atau berhutang, apa-apa saja Bu sih Mbak Ayu yang harus kita lakukan? Iya, di sini sudah ada beberapa tips yang harus kita lakukan sebelum kita meminjam. Boleh Ibu Biah bantu saya untuk apa saja langkah sebelum meminjam? Yang pertama, untuk apakah kita meminjam? Iya, di sini dikatakan sebaiknya bahwa kita meminjam itu untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Contohnya kebutuhan tadi apa? Iya, bayar biaya berobat, beli beras ketika beras habis, bayar tagihan listrik, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Iya, kalau nanti nggak dibayar nanti listrik kita dicabut. Terus kemudian apa lagi yang kebutuhan? Bayar uang sekolah kebutuhan atau keinginan Bu? Kebutuhan. Beli sepatu baru? Keinginan. Jadi kalau misalnya anaknya sepatu barunya masih layak pakai, ya itu termasuk keinginan, kecuali jika sudah dalam keadaan darurat tidak bisa lagi dipakai. Jadi itu Bu ya, meminjam itu untuk kebutuhan, bukan untuk beli baju baru ya Bu, bukan untuk beli daging ya.
Kalau misalnya masih ada sayur di rumah, makan sayur aja dulu, nggak apa-apa. Terus atau misalnya meminjam untuk apa lagi nih biasanya nih? Untuk jalan-jalan, ya jangan. Iya, kalau mau jalan-jalan harus menabung. Masa iya jalan-jalan pakai uang berhutang, Bu? Nggak happy dong kitanya ya. Ya, lanjut. Tips yang kedua sebelum meminjam. Boleh bantu ibu, siapa ya? Ibu Mas Tuh ada, boleh deh. Iya. Apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Cara lain itu maksudnya kayak mana, Mbak Ayu? Jika ada tabungan, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita punya tabungan, lebih baik gunakan tabungan terlebih dahulu. Kalau nggak punya tabungan, Mbak Ayu gimana? Ini loh yang melingkar di jari ibu-ibu. Kalau ada simpenan yang kuning-kuning itu, iya, itu silakan dipakai. Iya, boleh dijual atau digadaikan terlebih dahulu. Cuman kalau digadaikan itu statusnya masih tetap saja kita berhutang, masih harus dibayar. Cuman kalau dijual resikonya iya tidak bisa kembali lagi. Iya, itu tergantung di kemampuan kita masing-masing, nanti kita bahas lagi. Kalau misalnya ibu punya apa nih yang biasanya cepat dijual, alat elektronik, boleh. Tapi jangan maksa ya, Bu. Iya, kenapa saya bilang jangan maksa ketika pokoknya harus beli TV saya dengan harga sekian, sementara TV kita dijual harganya nggak sampai segitu gitu loh. Itu yang maksud saya jangan maksa. Lalu kemudian tips yang ketiga sebelum meminjam, berapa besar kita perlu meminjam? Iya, di sini dinyatakan bahwa sesuaikan jumlah pinjaman kita dengan kemampuan kita untuk membayar. Misal tadi Ibu Lili butuh uangnya berapa? 500.000. Lalu kemudian kita harus minjemnya berapa nih? Misal Ibu Lili punya tabungan, tapi tabungannya nggak cukup, ada 200.000 misalnya. Berarti Ibu Lili butuh meminjam berapa? 300.000. Iya, jangan dilebihkan. Kecuali misalnya Bu Lili meminjam tetap 500.000, sementara 200.000-nya ini tadi untuk biaya makan sampai beberapa hari ke depan selama anaknya dirawat. Ya, itu juga harus dipertimbangkan baik-baik, Bu ya. Lalu kemudian uang utang yang 500.000 ini tadi kita pinjam dengan tempo waktu berapa lama? Misal dalam waktu 1 bulan, cukupkah waktu sebulan itu untuk kita membayarnya? Iya, kalau misalnya kita nggak sanggup bayar 500.000 dalam waktu sebulan, ambil tempo yang sedikit lebih lama. 6 minggu misalnya, 1,5 bulan. Kalau 1,5 bulan saya sanggup bayarnya, Mbak. Nah, itu maksud saya. Jangan ngoyo ambil jangka waktu yang pendek, tapi kita tidak mampu bayar. Yang penting itu berhutang itu harus mampu dibayar, ya Bu. Ya. Terus yang selanjutnya, coba Ibu Nana deh, ya Ibu Nana. Bagaimanakah kita dapat membayar kembali? Iya, seperti yang saya katakan tadi bahwa hutang itu memang harus dibayar, dan kita harus berpikir juga bagaimana sih cara kita membayarnya. Sesuaikan waktu pengembalian dengan pola pendapatan kita. Misalnya musiman nunggu panen, tapi yang tepat kita minjam tadi harus tahu kapan kita panen. Misalnya pinjam dengan keluarga nih, saya mau pinjam uang 500.000, kapan bisa dibayarnya? Nanti nunggu panen. Oh, panen misalnya 3 bulan lagi, oke lah gitu. Jadi disesuaikan, Bu ya, dengan kapan kita punya uangnya. Seperti yang saya katakan tadi, jangan, kalau bahasa kita jangan ngoyo. Ya. Selanjutnya yang terakhir, kemanakah kita dapat meminjam? Bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada, carilah dengan tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Tidak bisa dipungkiri beberapa tempat meminjam kita memang dia memakai sistem bunga. Iya. Coba ibu-ibu sebutkan tempat meminjam yang ibu tahu itu apa saja sih? Pinjam tempat saudara. Kemana lagi, Bu? Rentenir. Ini yang bahaya, Bu ya, rentenir ya. Lalu kemudian koperasi boleh. Kelompok arisan bisa. Kemana lagi, Bu? Yang paling dekat
Iya, ke saudara atau teman atau kerabat. Dari sekian banyak tempat meminjam yang kita tahu, kita akan bahas di langkah selanjutnya mengenai tempat-tempat meminjam, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Sampai di sini, adakah yang mau ibu tanyakan? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Sebelumnya saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.